Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya, kembali lagi ketemu dengan aliansi aksi sejuta buruh yang hari ini kita datang lagi ke MK untuk kesekian kalinya. Dan hari ini, momen hari ini, saya pengen tahu nih, dalam rangka apa ini datang lagi nih? Nggak ada bosan-bosannya apa ke MK? Siapa yang ngomong nih? Bung Dengka apa? Bung Jumur, silakan. Ya, yang sekarang kan kemarin udah dianggap perpunya berubah jadi undang-undang. Nah, sekarang kita judicial review formal tentang proses terbitnya undang-undang dari perpu tersebut. Orang waras, orang tidak sinting, itu kalau 2 tambah 2 hasilnya 4. Tapi kalau orang sinting, waras bisa saja 2 tambah 2 sama dengan 5. Karena kita yakin betul bahwa yang disebut dengan masa sidang berikutnya di dalam penjelasan undang-undang itu dinyatakan bahwa adalah sidang pertama setelah lahirnya perpu. Itu jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan itu dibenarkan, itu sinting. Nah, mudah-mudahan MK tidak sinting. Terima kasih. Oke. Ya, nih Bung Dayang katanya mau ngomong, silakan. Sekaligus kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini membuktikan bahwa aliansi aksi sejuta buruh konsisten melawan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini sejak dari dulu sampai sekarang, termasuk langkah-langkah politik, aksi-aksi yang kami lakukan itu sejalan dengan yang kami lakukan. Jadi dengan kami datang menggugat ke MK, ini membuktikan tambahan bahwa aliansi aksi sejuta buruh konsisten menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk kepada kebijakan-kebijakan politik yang akan kita buat ke depan, supaya semuanya segera disadarkan agar jangan sampai ada serikat pekerja salah arah. Ikuti kemauan rakyat Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi sejuta buruh bangkit, bergerak, hancurkan petani, lawan. Oke, terima kasih. Yuk sambil jalan, kita sambil jalan mengantarkan dokumen. Dokumen ini adalah untuk menggugat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 karena kita memandang bahwa undang-undang ini penolakan sudah melalui parlemen jalanan. Boleh. Akan tetapi pemerintah tetap bersikukuh. Makanya kita melakukan parlemen lewat pengadilan dengan melalui jalur MK. Inilah rombongan kita. Mungkin dari Mbak Yanti ini ada yang mau disampaikan. Silakan Mbak Yanti. Sambil jalan aja Mbak Yanti. Iya, seperti yang disampaikan oleh kawan yang lain bahwa kita hari ini akan mendaftarkan gugatan JR kita terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Kenapa kita mendaftarkan? Karena kita tidak mau kalah gitu ya. Meski beberapa pekan yang lalu MK sudah mengeluarkan putusan atau gugatan kita terhadap Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu NO atau kehilangan objek gitu ya. Nah, kita mau pantang surut dengan perlawanan yang kita lakukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia nanti berubah bentuk apapun itu kita akan terus berlawan, dan kita tidak hanya melakukan upaya legal atau upaya hukum, tapi juga ada aksi-aksi massa yang kita lakukan. Jadi mensinergikan upaya litigasi dan juga non litigasi. Itu hidup buruh. Hidup buruh. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Ya, inilah rombongan dari aliansi sejuta buruh yang kita sudah sering melakukan secara parlemen jalanan. Kita ingin membuktikan bahwa serikat pekerja adalah memang inilah bentuk serikat pekerja aslinya, ya, bukan serikat pekerja ecek-ecek yang hanya sekedar berpolitik ria tapi tidak menjalankan fungsinya sebagai pembelaan terhadap kaum buruh Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam perjalanan ini. Kita akan langsung mendaftarkan. Mungkin ada perwakilan dari lawyer. Oh, silakan. Lawyer. Ini di sini. Mohon maaf. Ini lawyer kita. Oke, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ketahui bahwa kita konsisten untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam jenisnya, meskipun dalam Perpu dan sekarang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebelumnya kita sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun apa daya Mahkamah Konstitusi lebih melihat ini sebagai aspek formalnya. Perpu berubah menjadi undang-undang, maka diputuslah NO. Tapi kita tetap
konsisten, kita tidak menarik permohonan kita karena perjuangan kita pantang mundur. Kita tahu hukum acara, tapi kita berharap Mahkamah Konstitusi pada saat itu melihat dari material, tapi Mahkamah melihat dari sisi formil. Oke, Mahkamah menyatakan NO untuk permohonan kita di Judicial Perpu Cipta Kerja, dan kita saat ini mengajukan kembali permohonan Judicial Review di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita konsisten sebagaimana pergerakan dari kawan-kawan serikat buruh, baik di lapangan maupun dari sisi hukumnya. Dan sampai saat ini kita masih tetap konsisten, dan kita akan masukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah dilakukan secara online dan akan dilakukan secara fisik pada saat ini. Oke, sekian, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan minta lagi statementnya setelah pendaftaran. Sekarang silakan kawan-kawan untuk mendaftarkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Pak Darta mau speed bentar. Pak Darta. Bentar, habis ini kan? habis pendaftaran. Kelar, pernah. Habis ini kita Sama juga. ayo masuk bareng-bareng. Enggak perlemnya. Iya. Bentar. Bang orang belum masuk. Nggak tahu. Saya nunggu di luar aja pendaftar. Soalnya tanggung, rokok masih nyala. Ya kawan, inilah suasana di halaman MK, di mana memang ini kita ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini, rezim ini, ya, telah berkhianat terhadap rakyatnya dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, di mana undang-undang ini sejak awal yang dahulu sebelumnya bernomor 11 tahun 2020 sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi pemerintah tetap bersikukuh bahwa ini harus tetap dibuat. Mereka melawan yang namanya hukum di Indonesia. Dengan ini kami serikat pekerja yang masih konsisten dalam garis perlawanan tetap akan melawan sampai titik darah penghabisan untuk Cipta Kerja ini dicabut. Demikian kawan, tetap dukung, tetap support. Kita minta doanya, kalau memang kawan-kawan tidak bisa ikut turun ke jalan, support doa supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini segera dicabut oleh MK maupun oleh pemerintah. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Udah lagi, udah betul. Ntar habis pendaftaran. Ini khusus. Apa? Oh, pandang. Oh, langsung. Mana ini? Ini ternyata ada pimpinan yang mempunyai masa yang real, sangat real di DKI Jakarta, yang selalu menurunkan masa yang selalu banyak, ya, selalu banyak bisa menutupi jalan. Ini real serikat pekerja, ya, tidak serikat ecek-ecek. Ini real serikat pekerja, ini pimpinan yang real. Silakan, undang statementnya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kami dari khususnya Federasi Lem DKI dan Jakarta Timur masih tetap semangat dan konsisten untuk memperjuangkan kaum buruh terkait peraturan yang di Republik Indonesia ini. Kami terus ditindas dengan lahirnya daripada Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja, dari mana itu bagian daripada sebelumnya Perpu dan juga sebelumnya terlahir daripada Omnibus Law, dan ini jelas-jelas bagian yang rentetan menyengsarakan buruh, mulai daripada kenaikan UMP di semua provinsi, efisiensi amat dimudahkan, nilai kompensasi terdegradasi habis. Ini semua adalah produk daripada pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi, di mana intinya adalah menyengsarakan buruh. Untuk itu, melalui Aliansi Aksi 1 Juta Buruh, kami dari Federasi Lem mendoakan dan mendukung, yaitu
menguji daripada Perpu ini telah cacat daripada prosesnya dari awal sampai akhir. Semoga Mahkamah Konstitusi mengabulkan daripada gugatan kita. Semoga Mahkamah Konstitusi punya hati nurani dan takut daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau berpihak kepada keadilan untuk buruh Indonesia. Hidup buruh. Hidup. SPLM SPSI. Bangkit bergerak satu komando. Terima kasih. Iya. DPP, DPP. Bung Jas. Langsung aja disambut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mukanya kelihatan. Hidup buruh. Hidup. Ya, kawan-kawan sekalian, hari ini kami konsisten untuk terus menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ini agar tidak berlaku di Indonesia. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah sistem hubungan kerja outsourcing dan kontrak. Itu sudah banyak sekali memakan korban bagi para pekerja kita. Cipta Kerja yang diharapkan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya ternyata sampai hari ini angkatan kerjanya itu tidak terserap oleh dunia tenaga kerja. Sehingga yang ada orang mencari kerja susah, orang mau bekerja dengan hubungan outsourcing saja harus membayar dengan bayar yang mahal. Dan yang sekarang sedang viral adalah bagaimana buruh kontrak itu diputus kalau tidak mau staycation, terutama buruh wanita. Ini adalah korban yang sangat nyata di negeri kita dari Omnibus Law. Maka dari itu kami sebagai buruh Indonesia tidak menginginkan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus memakan korban jiwa bagi anak-anak bangsa kita, terutama anak-anak bangsa kita yang pengen mendapatkan pekerjaan layak dan penghidupan yang layak. Dan juga bagi pekerja perempuan perlu dilindungi kehormatannya. Jangan sampai sistem ketenaga kerjaan ini justru gitu ya membuat lemah, membuat generasi kita baik yang laki-laki maupun perempuan tidak berdaya untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga syarat apapun harus dipenuhi. Syarat harus membayar, yang penting bisa bekerja. Syarat harus bisa diperpanjang kontrak, walau harga dirinya harus dipertaruhkan, itu diberikan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Maka dari itu, mohon kepada Menteri Tenaga Kerja untuk secara tegas menindak para pengusaha yang melakukan tindak amoral ini. Dan juga mohon kepada tenaga kerja untuk memastikan agar pengawas ketenaga kerjaan itu bekerja dengan menjalankan fungsinya secara baik. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan dengan konsistensinya kita mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul menjadi concern dan perhatian pemerintah bahwa ini membahayakan bagi generasi pekerja dan buruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Ya, demikianlah ini dari salah satu pimpinan pusat, Bung Jajuli, Ketua Bidang Hubungan Internasional. Jadi bisa jadi nih setelah dari sini akan dibawa ke dunia internasional lagi nih. Ya, dibawa ke dunia internasional bahwa memang Indonesia sudah tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, ya, kondisi Indonesia sedang hancur lebur, terutama dunia ketenaga kerjaan. Karena sudah cukup pemerintah melakukan ini dengan segala caranya yang sangat zalim terhadap buruh Indonesia. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. SPLM. SPLM. Babur. Babur. Kami datang bawa perdamaian. Kami datang untuk keadilan. Satu hati untuk satu tujuan. Satu rasa, satu kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang terdiri dari 15 federasi dan konfederasi yang tadi mendaftarkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi. Ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Lawyer kita untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pada hari ini tanggal 9 Mei 2023 kita memasukkan permohonan secara fisik, yang mana secara online sudah kita lakukan sebelumnya. Kita saat ini masukkan permohonan secara fisik dan saat ini masih dalam proses. Permohonan ini terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya uji formil, dan sangat berkaitan dengan judicial review yang kita lakukan sebelumnya terhadap Perpu. Usaha ini sebenarnya sebagai bagian dari perlawanan serikat buruh terhadap oligarki politik, di mana DPR yang diharapkan dapat menjadi wakil rakyat dalam hal ini untuk memfilter undang-undang Perpu Cipta Kerja yang berubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana masanya sebenarnya masa waktu pengesahannya sudah lewat waktu, tapi tetap disahkan untuk menjadi undang-undang. Oleh karena itu, kasarnya DPR sulit untuk diharapkan, dan kita berharap untuk mengajukan permohonan ini dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab memang sulit untuk berharap pada DPR saat ini. Meskipun ada perjuangan juga yang harus kita lakukan di Mahkamah Konstitusi ini. Dan yang perlu kita sampaikan bahwa permohonan ini sudah akan kita masukkan, sudah kita lengkapi lebih banyak argumen daripada permohonan kita di sebelumnya, dan berharap permohonan ini diterima dan sebagai bagian dari pergerakan yang tidak pernah mundur untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian. Oke, terima kasih Pak Lawyer. Selanjutnya kita akan meminta tanggapan dan pernyataan daripada pimpinan-pimpinan federasi maupun konfederasi yang hadir di sini. Saya persilakan Bu Narti dulu. Selanjutnya nanti Bu Narta, dan selanjutnya ke sana. Semua bisa bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita tetap konsisten. Saya Sunarti, Ketua Umum SBSI 92, bersama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, kita tetap konsisten dalam gugatan atau JR kita dari Perpu menjadi, dari undang-undang menjadi Perpu, Perpu menjadi undang-undang lagi, tetap kita lakukan. Apapun yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang hari ini ditetapkan oleh MK maupun DPR RI yang notabene dia adalah wakil rakyat, tapi hari ini tidak bisa diharapkan untuk rakyat. Karena apa? Dari Perpu menjadi undang-undang, tapi ternyata wakil rakyat tetap menetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Maka saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari kita sama-sama kita berjuang. Karena perjuangan ini kita tidak bisa menitipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri. Maka dari itu, JR hari ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang hari ini kita daftarkan, mudah-mudahan MK menerima pendaftaran kita, gugatan kita terhadap JR tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Karena apa? Karena kalau tidak ada tindakan dari kita sendiri, kita jangan berharap kita akan berhasil. Maka dari itu, kita bersama-sama, imbas dari undang-undang ini sudah terjadi di mana-mana. PHK terjadi di mana-mana. Pelecehan seksual juga terjadi di mana-mana. Kenapa? Itu adalah hasil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang kontrak kerja yang hari ini tidak ada batas, juga tidak ada sanksi apa-apa, maka memberikan ruang terhadap semua pihak, terhadap HRD maupun yang lain-lain. Dari sinilah sebenarnya maka tugas kita bersama, mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu untuk melawan itu. JR ini adalah salah satu, tapi yang lain kita harus tetap suarakan kepada seluruh pihak agar pemerintah segera mencabut undang-undang ini. Apapun resikonya harus kita sama-sama tanggung. Disinilah sebenarnya yang harus kita lakukan. Kenapa? Jangan mengatakan bahwa aturan ini baik, tapi di mana letak yang terbaik? Karena kondisi hari ini rakyat menderita, khususnya kaum buruh. Rakyat sengsara, di mana lapangan kerja semakin sempit. Lapangan kerja hanya untuk investor, bukan untuk rakyat Indonesia. Disinilah kenapa hari ini
kita lakukan. Hari ini kita sama-sama meminta kepada Presiden agar segera mencabut undang-undang ini. Apabila Presiden juga tidak mau mencabut, maka lebih baik Presiden kibarkan bendera putih, nyatakan bahwa tidak mampu lagi untuk memimpin negara ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bung Sidarta. Bung Sidarta langsung Wakil Ketua PP FSPLM SPSI. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidarta, Wakil Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Saya hari ini hadir di sini ikut membersamai tim kuasa hukum dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, yang sejak awal FSPLM SPSI menolak sejak diberlakukannya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebetulan saya waktu itu menjadi saksi fakta, dan amar putusannya adalah Undang-Undang 11 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Tapi saya yakin walaupun Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki selama 2 tahun, tidak akan bisa selesai karena yang dilanggar adalah soal ajas. Jadi kesulitan, harus dimulai dari awal. Bukannya memperbaiki yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, tapi malah membuat perpu. Dan perpu itu akhirnya disetujui oleh DPR tanggal 21 Maret 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Dan ini kita gugat kembali. Kami berharap Mahkamah Konstitusi hari ini menerima gugatan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh maksud saya, yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Dan lebih dari itu, kami berharap bukan hanya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi harus dinyatakan cacat permanen dan harus dibatalkan. Ya, hidup buruh. Hidup buruh. Itu harapan kami. Kenapa demikian? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja nggak dibatalkan, bisa jadi 7 turunan generasi kita ke depan akan cilaka. Kenapa demikian? Upah ke depan dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat murah. PKWT outsourcing kontrak merajalela di seluruh sektor bidang pekerjaan atau menggurita. Semua outsourcing, semua PKWT yang tadi dibatasin, sehingga posisi tawar jadi sangat rentan. Jangan sampai terjadi semakin banyak apa yang terjadi di Cikarang, PKWT ditukar dengan apa namanya, Bu? Nggak tega saya nyebutkannya. Itu karena negara nggak melindungi buruh. Harus dilawan. Yang ketiga, pesangon akan menjadi rendah sekali. Yang keempat, PHK akan semakin mudah. Saya tahu sejarahnya ini sejak 2018 mereka pemerintah pelaku usaha sudah sangat masif untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Puncaknya 19 Juni para pelaku usaha menghadap ke Istana Presiden supaya pasal-pasal krusial yang ada di Undang-Undang 13 direvisi. Nah, akhirnya inilah revisinya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau nggak kita lawan, keturunan kita 7 turunan bakal cilaka. Oleh karena itu kita semua harus membangun kesadaran kolektif kaum buruh seluruh Indonesia. Saatnya hari ini bangkit melawan. Kita harus berjuang bersama-sama batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ketua Umum DPP GSB, Bu Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kompak, hidup buruh! Hidup buruh! Cabut Omnibus Law Cipta Kerja! Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kaum buruh di seluruh Indonesia, saya sampaikan hari ini 15 serikat pekerja serikat buruh sebagai prinsipal yang tergabung di dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh, diwakili oleh 15 prinsipal secara resmi melalui Integrity ya yang dipimpin oleh Prof. Denny Indrayana, mendaftarkan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ini adalah salah satu ikhtiar konstitusi yang dilakukan oleh kami, ya, upaya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang inkonstitusional, ya. Kami meyakini undang-undang ini adalah undang-undang inkonstitusional, ya. Upaya ini adalah salah satu ikhtiar, tapi bukan satu-satunya cara yang kami lakukan. ASB tetap berdiri bersama kaum buruh dan rakyat, berjuang di jalur hukum dan juga di jalanan. Untuk itu, kawan-kawan sekalian harus memastikan langkah kita ini adalah sejalan, konsisten dari semua lini, baik gugatan ataupun aksi-aksi. Karena hanya itulah jalan yang bisa kita tempuh, kawan-kawan sekalian. Kami meyakini bahwa undang-undang ini harus dibatalkan karena jelas proses pengesahan daripada Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu adalah tindakan inkonstitusional yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dan juga DPR RI. Ya, jadi kita punya keyakinan itu, maka kita melakukan gugatan. Kita berharap gugatan ini adalah didukung penuh oleh kaum buruh. Nanti pada saat sidang-sidang juga menghadiri persidangan, memenuhi gedung ini. Siap kawan-kawan sekalian? Selain itu juga aksi-aksi di jalanan, karena hanya itulah langkah kita untuk memastikan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa segera dicabut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kawan-kawan pemirsa channel YouTube dimanapun berada yang meliput tayangan ini, itulah tadi pernyataan-pernyataan pendapat daripada pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Nah, dalam kesempatan ini Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia yang menjadi salah satu prinsipal dalam gugatan ini juga menghimbau kepada seluruh kaum buruh di seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Ini menunjukkan bahwa gugatan yang kita lakukan hari ini adalah perlawanan hukum, ya kan? Yang sejatinya nanti kita lihat putusannya. Tidak mungkin putusannya berbeda dengan yang kemarin, karena ini isinya sama, cuma copy paste. Jadi kalau nanti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diputuskan lain oleh MK, maka saatnya kita bangun perlawanan secara revolusioner progresif untuk melawan ketidakadilan, pengkhianatan konstitusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Ingat, kita rakyat Indonesia, pemilik negeri ini, bukan pemerintah, bukan Jokowi, bukan DPR, bukan Mahkamah Konstitusi. Yang punya negeri ini adalah rakyat Indonesia, yang mayoritas di dalamnya adalah kaum buruh Indonesia yang hari ini benar-benar sudah tertindas, teraniaya, juga dijadikan ladang seks. Ini benar-benar kebijakan rezim ini sudah sangat memuakkan, memilukan, sekaligus memalukan, baik dalam dan luar negeri. Maka sekali lagi saya ajak kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu padu, bangkit melawan, hancurkan tirani demi tegaknya konstitusi di negeri kita, menuju negara yang berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Sejuta Buruh! Aliansi Sejuta Buruh! Aliansi Sejuta Buruh! Aliansi Sejuta Buruh! Lawan! 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 Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh.